Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 asuransi pengangkutan barang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami terkait observasi asuransi pengangkutan darat di perusahaan asuransi Aceh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan asuransi Sentral Asia atau biasa disebut ACA. Perusahaan ini bergerak di bidang asuransi umum, berdiri sejak tanggal 29 Agustus 1956. Kantor pusatnya berada di Wisma Asia, Jakarta, sejak 1998 hingga sekarang. Nah, ACA ini memiliki 76 kantor cabang, salah satunya di Semarang, berada di Jalan MT Haryono, nomor 591, Kang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Berikut ini beberapa produk yang ditawarkan oleh perusahaan ACA, seperti Otomed, asuransi kendaraan bermotor, lalu ada Asri, asuransi properti, lalu ada produk asuransi mikro, seperti asuransi demam berdarah. Nah, ACA juga memiliki produk lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu seperti asuransi rekayasa, pengangkutan, rangka kapal, travel safe, MediPlus, Well Woman, asuransi keuangan, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi tanaman, dan masih banyak lagi asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan ACA. Dan selanjutnya adalah produk asuransi pengangkutan darat. Polis asuransi yang ditawarkan oleh pihak ACA berdasarkan PASBI karena perusahaan asuransi diawasi oleh OJK dan harus mengikuti aturan-aturan dari OJK. Untuk asuransi pengangkutan barang, lebih sering menggunakan PASBI bagian C karena lebih banyak membahas terkait kecelakaan yang terjadi di darat. Pihak ACA sendiri menjamin pengiriman barang mulai dari gudang asal hingga ke gudang tujuan. Jenis barang yang paling sering diasuransikan oleh pihak ACA adalah sembako yang akan dikirimkan dari Pulau Jawa, dikirim ke Kalimantan dan Sumatera. Terdapat dua jenis polis asuransi yang ditawarkan oleh ACA. Yang pertama ada per perjalanan, yang kedua adalah kontrak MOU yang mengcover seluruh pengiriman barang dari perusahaan tertanggung selama 1 tahun atau lebih berdasarkan MOU. Terdapat dua jenis barang yang dapat diasuransikan dan yang tidak dapat diasuransikan. Jenis barang yang dapat diasuransikan seperti bahan makanan, elektronik, barang dagangan, uang kertas, mesin, kaca, ikan beku, dan lain-lain. Sedangkan jenis barang yang tidak dapat diasuransikan seperti bahan makanan, batu bara, dan semen. Selanjutnya ada risiko yang dapat dijamin oleh ACA. Yang pertama, ada bencana alam, kecelakaan tidak disengaja, pembajakan oleh orang tidak dikenal, kerusakan akibat proses loading dan unloading di gudang dan di kapal. Yang terakhir adalah penjara. Lalu ada juga jenis-jenis barang yang tidak dapat dijamin oleh ACA. Yang pertama, kerusakan yang disebabkan oleh kesengajaan tertanggung, lalu pengepakan atau packing atau penataan letak yang tidak sesuai standar, alat angkut yang tidak layak beroperasi, penggelapan oleh pengemudi, dan kerusakan akibat sifat dari barang itu sendiri. Selanjutnya adalah jumlah nilai barang yang dapat diklaim. Jumlah kerugian yang dapat diklaim sebesar 99% dari nilai kerugian yang diasuransikan. Jika nilai barang yang diasuransikan sebesar 200 juta dan pihak tertanggung mengalami kerugian 200 juta, maka pihak tertanggung dapat mengklaim asuransi sebesar 198 juta rupiah. Dan kerugian sebesar 1% atau 2 juta rupiah menjadi tanggungan pemilik barang. Lalu ada prosedur klaim asuransi. Saat terjadi kecelakaan, tertanggung akan melaporkan ke ACA dan ACA akan meminta berita acara dari tertanggung atau pengangkut dan laporan dari kepolisian yang mencantumkan detail penyebab dan kerugian dari kecelakaan tersebut. Nah, ACA akan mengirimkan tim investigasi itu dari pihak ketiga untuk melakukan investigasi lebih lanjut dan menghitung jumlah kerugian. Estimasi waktu untuk klaim asuransi rata-rata 6 bulan. Kelancaran proses klaim tergantung pada investigasi tim dengan waktu paling cepat. Lalu selanjutnya dokumen klaim asuransi dan dokumen penutupan asuransi. Untuk melakukan klaim asuransi membutuhkan beberapa dokumen, diantaranya polis asli, surat jalan, berita acara baik dari kepolisian maupun dari pihak pengangkut, invoice, dan laporan sesuai tim investigasi. Lalu dokumen untuk penutupan asuransi membutuhkan beberapa dokumen, antaranya SPPA atau surat permohonan penutupan asuransi, surat jalan, packing list, invoice, delivery order, dan data alat angkut. Baik, selanjutnya ada contoh dari dokumen SPPA dari ACA Asuransi. Seperti yang bisa kita lihat dari contoh dokumen SPPA yang ACA miliki, itu ada meliputi nama, alamat, volume dan jenis barang, nilai barang atau TSI, cover, suku premi, resiko sendiri, rute, nama kapal atau truk, tanggal berangkat, pol plus tagihan dikirim kemana, dan nomor telepon. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi premi. Yang pertama itu ada jenis barang, nilai yang diasuransikan, loss record, kredibilitas pihak pengangkut, pemilihan rute, dan lokasi yang akan dituju atau dilalui. Halo, kita jadi